Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 29. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar berserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab, yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Semaya, orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
oleh sebab Engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zefanya bin Maasea dan kepada segala imam. Bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel? Katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Renungan dari Yeremia pasal 29 ayat 1-23 ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak diinginkan. Yang pertama, membangun kesejahteraan di tengah kesulitan. Tuhan melalui Yeremia menolong umatnya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun kehidupan di tempat pembuangan mereka. Ia mengingatkan kita untuk tetap berusaha dan berkontribusi pada kesejahteraan di tengah situasi yang sulit. Ketika kita berfokus pada kebaikan di sekitar kita, kita juga akan merasakan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, hati-hati terhadap penuh janji palsu. Ayat ini mengingatkan umatnya untuk tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu atau orang-orang yang memberikan janji yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, hati-hati terhadap janji palsu. Firman Tuhan ini dalam ayat 8-9 mengingatkan umat untuk tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu atau orang-orang yang memberikan janji yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita penting untuk memilih bijaksana dalam menerima informasi atau nasihat, terutama yang berkaitan dengan iman dan harapan. Lalu selanjutnya, janji Tuhan yang penuh harapan. Firman Tuhan juga menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera bagi umatnya. Ia mengajarkan kita untuk percaya bahwa setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap memiliki rencana yang baik untuk kita. Kita diajak untuk berserah dan percaya kepadanya. Untuk itu kita pentingnya doa dan mencari Tuhan. Firman Tuhan ini juga menegaskan pentingnya berdoa dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Inilah dorongan untuk kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga aktif mencari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, terutama saat kita merasa terasing atau tertekan.
Dan selanjutnya di bagian akhir Tuhan juga memperingatkan tentang konsekuensi dari ketidaktaatan dan penipuan. Ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada firman Tuhan dan tidak tergoda untuk mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dengan renungan kita hari ini, kita diharapkan dapat menemukan kekuatan dan harapan di dalam Tuhan, serta berkomitmen untuk hidup sesuai dengan rencananya, meski dalam keadaan yang sulit. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan sukacita. Janganlah sukacitamu bergantung keadaan, tapi sukacitalah karena Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu di renungan berikutnya. Jika merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share kepada teman-teman, sahabat, sehingga mereka juga boleh merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.